kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Warga Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir menemukan sepucuk senjata api rakitan. Musim hujan mengakibatkan petani cabai di Kota Palu gagal panen. Massa yang tergabung dalam aliansi Honorer Buol kembali unjuk rasa memprotes hasil seleksi P3K. Puluhan warga yang tergabung dalam aliansi Honorer Buol melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Buol Kamis siang. Mereka mendesak anggota DPRD dan pihak terkait untuk tidak meluluskan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias P3K tahun 2024 yang terlibat maladministrasi. Para pengunjuk rasa mendatangi kantor DPRD Buol sekitar pukul 9 pagi. Mereka melakukan orasi secara bergantian di halaman kantor wakil rakyat tersebut. Pihak DPRD kemudian mengarahkan pengunjuk rasa untuk masuk dan mengikuti rapat dengar pendapat dengan pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Rapat membahas masalah dugaan terjadinya kecurangan dan kejanggalan dalam proses seleksi P3K. Sejumlah P3K yang lulus tahun 2024 diduga melanggar aturan. Perwakilan pengunjuk rasa meminta pihak DPRD dan BKPSDM Buol untuk mengusut tuntas laporan kecurangan dan maladministrasi tersebut. Kebetulan tadi dijelaskan Pak Ketua DPRD, apabila dalam waktu 1 minggu atau 3 hari ke depan BKPSDM tidak melakukan tuntutan yang ada di poin 3 tadi ini, maka DPRD membuka ruang untuk melaporkan kembali BKPSDM Kabupaten Buol terkait dengan hal pengangkatan P3K. Harapan kami meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Buol mengusut tuntas seluruh apa yang menjadi tuntutan kami. Artinya jangan hanya sampai habis pada data-data, tapi malah berdampak pada orang itu sendiri. Kalau boleh sampai ke ranah hukum, dipidanakan. Pihak DPRD Buol pun menyikapi secara serius tuntutan tersebut dan meminta kepada pihak BKPSDM untuk menelusuri dugaan adanya maladministrasi dalam proses seleksi P3K. Untuk rekrutmen P3K tahun 2024, pemerintah Kabupaten Buol memperoleh 1.005 formasi. P3K yang direkrut meliputi tenaga teknis, tenaga pengajar, dan tenaga kesehatan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Buol. Salah satu objek wisata yang cukup dikenal masyarakat di Kabupaten Sigi dan Kota Palu adalah Bendungan Misterius. Namanya unik dan terkesan menyeramkan. Tidak diketahui alasan bendungan tersebut diberi nama misterius. Bendungan yang terletak di Desa Balane, Kecamatan Kinofaro, Kabupaten Sigi ini viral saat pandemi COVID-19. Lokasinya yang cukup dekat dari Kota Palu membuat tempat ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di saat hari libur dan akhir pekan. Mereka tidak hanya datang dari Kabupaten Sigi dan Kota Palu, tapi juga dari Kabupaten Donggala, Poso, dan bahkan dari Pasangkayu, Sulawesi Barat. Sebenarnya ini sudah bagus ya, karena kemarin itu sempat banjir, 2 kali lagi banjirnya. Jadi untuk pemerintah sudah bagus untuk membuat cek dam kan. Baru pemilihan Kang Suran ini supaya bisa jadi tempat wisata. Airnya juga bisa jadi untuk tempat puntap duyung gitu. Tapi untuk pemerintah lagi sebaiknya ini diperkenalkan lagi ke masyarakat supaya bukan cuma orang sekitar sini saja yang biasanya saya datang ke sini kadang cuma dari bawah Pengau, bagian Pengau, dari Balane yang datang, tapi dari daerah lain itu kayak masih kurang kenal dengan tempat ini. Pengunjung tidak hanya menikmati segarnya air terjun di bendungan tersebut, tapi juga panorama alam di sekelilingnya. Banyak pengunjung yang mengabadikan momen bersuah foto dengan latar belakang bendungan tersebut. Sayangnya, sejak setahun terakhir, objek wisata ini mulai sepi dikunjungi wisatawan. Penyebabnya, selain fasilitas yang tidak memadai, juga banjir yang melanda wilayah tersebut menyebabkan air bendungan kotor.
Tidak ada petugas yang mengelola khusus objek wisata yang potensial tersebut. Julianus K. melaporkan dari Sigi. Orang yang betul-betul bisa masuk ke alam bawah sadar, ya contohnya Oma ini tadi. Lebih 100 warga dari 2 desa di Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso mengikuti hipnoterapi dan relaksasi. Pengobatan gratis ini digelar Satuan Tugas 3 Preventif Operasi Madakoraya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan terapi relaksasi dan pemulihan psikologis bagi masyarakat di wilayah operasi. Wabah penyakit mulut dan kuku menyerang ternak di Kabupaten Donggala. Data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebutkan sebanyak 95 ternak sapi yang terpapar PMK selama tahun 2024. Jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 3.813 kasus. Isu adanya sejumlah honorer siluman yang lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias P3K di Kabupaten Donggala terus merebak. Pemerintah daerah diminta menyikapi secara serius masalah tersebut dan membatalkan kelulusan P3K yang bermasalah. Gempa bumi tektonik berkekuatan 6,1 magnitudo kembali terjadi di Sulawesi Tengah, Rabu 28 Januari 2025. Gempa tektonik yang terjadi pukul 21.53 waktu Indonesia Tengah itu memiliki epicentrum tepatnya berlokasi di darat 45 km tenggara Parigi Mautong. Ratusan warga Tionghoa pemeluk agama Buddha di Kota Palu melakukan puja bakti sebagai bagian perayaan Tahun Baru Imlek 2025. Hari raya tersebut dipusatkan di Vihara Karunadipa, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Rabu pagi. Puja bakti ini menjadi perwujudan doa, meningkatkan keyakinan, dan menjalankan ajaran Buddha juga sebagai wujud syukur di Tahun Baru Cina. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurela Gia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgong Puasi, Tabe.